Yang terhormat Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Anas Haji Abdullah Sani MPDI. Yang kami hormati Kapolda Jambi atau yang mewakili. Yang kami hormati Danrem Garuda Putih atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala OPD lingkup Pemprov Jambi. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Yang kami hormati para Kepala Instansi Vertikal atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua FKPD Provinsi Jambi. Dan yang kami hormati para Kepala Kemenang Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, serta yang kami banggakan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Acara silaturahmi pimpinan pondok pesantren bersama Gubernur Jambi pada halaqah dan tasyakuran Hari Santri tahun 2022 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Gubernur Jambi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin,
حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا ظلمنا نفسا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا الله إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإن سليمان ملك الجن والإنس والشياطين كلهم أجمعين. بحقك يا عين صاد وبحق حامين عين صدقا وبحق إياك نعبد وإياك نستعين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang menghormati, kita muliakan dan kita banggakan Bapak Gubernur Jambi, Pak Dr. Kiai Haji Haris Soseha. Lamunya nunggunya panggil kiai gitu kan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Basani MPDI. Yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Danrem atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak para kepala OPD Provinsi Jambi, yang kami hormati Bapak Kapolda serta Provinsi Jambi, yang saya hormati Ketua LKPP Provinsi Jambi Bapak Kiai Haji Fakhruddin, yang kami hormati para pejabat Eselon 3 dari Lingkungan Tanggul Kementerian Agama Provinsi Jambi. Malam hari ini Pak Gubernur juga hadir Pembimas Kristen, Pembimas Hindu, dan Pembimas Buddha. Saya lupa salam yang selalu. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa pada malam hari ini kita dapat bertemu muka dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan saya sangat mengapresiasi kehadiran beliau berdua pada malam hari ini dalam rangka kegiatan silaturahmi pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur pada malam hari ini. Alhamdulillah, kepada junjungan kita bersama Muhammad SAW, mari kita menyampaikan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
Gubernur yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita bertemu muka dengan para pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi, dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Santri 22 Oktober 2022, di mana di seluruh kabupaten telah dilaksanakan upacara peringatan Hari Santri Pak Gubernur. Kami mendapat laporan dari semua kabupaten kegiatan peringatan Hari Santri ini cukup meriah Pak Gubernur, difasilitasi oleh pemerintah daerah dan para kakak kemenang di kabupaten masing-masing dengan berbagai kegiatan, dan ini merupakan ekspresi dari bentuk kesyukuran para santri di Provinsi Jambi atas ditetapkannya Hari Santri 22 Oktober setiap tahunnya. Mudah-mudahan peringatan Hari Santri tahun ini menjadi spirit dan semangat baru bagi kita untuk senantiasa berjuang melalui pondok pesantren. Perlu kami sampaikan Pak Gubernur, seingat saya salah satu misi Pak Gubernur yang ketiga itulah peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Inilah mitra Kementerian Agama yang akan membantu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mencapai misi itu. Bahwa para kiai-kiai pondok pesantren ini, Pak Gubernur, ini tersebar di seluruh Provinsi Jambi, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, dan para kiai-kiai ini dalam kenyataannya di lapangan kebanyakan tidak hanya berputar masalah pendidikan di pondok pesantren, tapi mereka juga dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat sekitarnya dalam melakukan pelayanan-pelayanan keagamaan. Hampir semua kiai pondok pesantren ini adalah para dai dan mubalik di Provinsi Jambi ini, dan kami sangat tahu bahwa peran ini merupakan peran yang sangat strategis dalam menjaga keutuhan masyarakat Provinsi Jambi ini. Bahwa kiai-kiai ini adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan sebagian besar kiai ini mengenyam pendidikan tinggi, ada yang di luar Provinsi Jambi bahkan di luar negeri, dan mereka bersedia untuk memberikan pengabdian terbaiknya. Ada yang pulang kampung, ada yang merantau di sini, yang dulunya mungkin tinggal di mana, kemudian berketetapan haji tinggal di Jambi, kemudian mendirikan pondok pesantren. Pemerintah berusaha untuk mengapresiasi perjuangan para kiai ini. Pada tahun 2019 dikeluarkan undang-undang tentang pondok pesantren, kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dikeluarkan oleh Presiden peraturan Presiden yang membolehkan pendanaan pondok pesantren itu dibantu oleh pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Jambi dan Bapak Wakil Gubernur yang selama ini memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan umat beragama di Provinsi Jambi. Saya tahu persis apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pengembangan keagamaan. Sekira itu yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini, Pak Gubernur. Kita sengaja ingin berjumpa dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam forum silaturahmi ini, dan mungkin nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pimpinan pondok pesantren. Kami persilakan dan akan direspon oleh Bapak Gubernur nanti.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren yang telah menghadiri undangan kami, undangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Ketua FKPP, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Basnas Provinsi Jambi yang ikut serta berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini. Kemudian kami berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten 1, kemudian juga yang luar biasa ini Pak Orkestra sudah mendampingi kegiatan ini, dan insya Allah malam ini akan berakhir. Dengan segala hormat kepada Bapak Gubernur, kami mohon untuk memberikan pengarahan pada malam hari ini kepada kita semua. Saya mohon maaf. Allahumma bila wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan secara simbolis bantuan operasional santri dari pemerintah Provinsi Jambi kepada pimpinan Pondok Pesantren As'ad dan bantuan Hafiz-Hafizan diwakili oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Lubay Yasin Kabupaten Meraki. Solusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Gubernur Jambi Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hassani, yang kita hormati sama-sama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Kiai Haji Dusabia SAD, yang saya hormati juga dari Polda Jambi, dari Kedati Jambi, dari Korem, juga dari Ketua Kepala Biro Keseramas, Ketua Umum LKPP Provinsi Jambi, yang saya hormati para pejabat yang hadir, Ketua Basnas Provinsi Jambi, para OPD, yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi yang hadir, yang saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan selawat ini tercurah untuk baginda Rasulullah SAW. Tentu yang pertama mari kita syukuri semua nikmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan itu adalah malam hari ini seluruh para kiai bisa hadir di asrama haji ini. Mudah-mudahan kita semua Allah memberikan kekuatan, kesehatan dan lindungan dari Allah SWT. Jumlah pondok di Indonesia ini cukup banyak. Di Jambi saja jumlahnya sudah kalau Pak Kado dari ngomong 420 ya. Nah, tapi yang masuk data EMIS tadi 270 pondok pesantren. Nah, jadi kami memberikan bantuan operasional ini Pak agak terkendala oleh sistem kita, sebab yang dibantu itu yang masuk data EMIS tadi. Nah, kalau yang tidak masuk data EMIS itu sulit dipertanggungjawabkan. Nah, maka yang belum dapat tahun ini yang kita beri itu baru berapa? Tadi Pak Garo 270 pondok pesantren Pak jumlahnya. Nah, siswa masih ada yang belum, karena belum terdaftar di EMIS tadi. Nah, satu santri kita berikan Rp350.000 ya, satu santri. Nah, jadi ini mulai kita berikan, nanti dikirim ke rekening ya, rekening. Nah, yang kedua juga bantuan tahfiz tadi untuk bantuan perusahaan santri ini
Ini jumlahnya lebih kurang ada 10 miliar. Untuk tahfiz ada 1.562 desa ya. Nah, satu desa satu hafiz. Satu hafiz itu 5 juta ya, 5 juta setahun. Jadi itulah dia sampai nanti tahun depan dibantu lagi. Kemudian juga kami juga mendidik, melatih ya, life skill pondok pesantren yang langsung di bawah binaan dinas tenaga kerja, yang melatih langsung ke pondok-pondok itu. Nah, saya tahu tahun ini berapa pondok dapat ya. Bagus kan? Tahun ini berapa dana kita, berapa pondok yang sudah kita latih. Nah, saya lupa, sudah mulai lama mulai ya. Jadi itu kami pemerintah belum sebanding, belum mampu memberikan jasa, balas jasa daripada seluruh pondok-pondok ini. Kenapa? Karena pondok ini sudah membantu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bayangkan, jadi terima kasih banyak atas nama pemerintah Jambi, saya Gubernur Pak Gubernur Agama dan yang hadir di sini menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren Jambi ini atas jasa, dedikasi dan inisiatifnya yang sudah membuat pondok dan mengajarkan anak-anak kita ilmu agama. Mudah-mudahan Allah membalas segala yang baik kita itu. Nah, tahun depan ini insya Allah sekitar 40 M saudara. Nah, itu pesan saya. Proposalnya dibikin jangan setelah kami membahas APBD, pakai sekalian. Jadi mohon pada seluruh kiai-kiai sekalian, kalau ingin meminta bantuan ke kami komisi, apakah itu ruang belajar atau masjidnya, nah tolong dibuatlah di bulan-bulan sebelumnya, bulan Juni, ya, bulan Agustus, ya, mungkin bulan ini mau itu lah. Jadi kami bisa membantu daripada pondok kita tersebut. Itu saya kira dalam hal ini ya, inilah bentuk daripada pemerintah punya kewajiban terhadap pondok-pondok kita ini, karena pondok-pondok ini sudah mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Ini membantu tujuan negara, dan negara tujuan yang di dalamnya tergambar bahwa satunya adalah menjadi bangsa dari tujuan itu. Dan terima kasih banyak. Dengan saja mungkin hari ini dari kami malam hari ini masih bersyukur kiai dan habaib dan seluruh jajaran pondok pesantren, dan insyaallah tahun depan kita ketemu lagi insyaallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak dialog bersama para narasumber yang akan dipandu oleh Ketua Forum Pimpinan Pondok Pesantren Provinsi Jambi, Buya Marduki. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Gubernur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh kiai se-Provinsi Jambi. Ini merupakan rekor yang selama ini halakoh, disupport oleh Kementerian Agama dan juga Pemprov, namun keterbatasan anggaran, dan kiai menunjukkan semangat kebersamaan karena sudah 6 tahun tidak terus terselenggara halakoh ini. Silakan mungkin 2 pertanyaan dari kiai. Mohon untuk disiapkan mic berkenaan dengan kebijakan Pak Gubernur. Kami dari Kabupaten Tebo, Bapak Gubernur Amin Zubaidi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, akan menyampaikan bukan mengeluh tapi ide unek-unek gitu. Nah, oleh karenanya izinkan kami mengusulkan ide kami, bisakah dari kebijakan Bapak Gubernur itu membuat sebuah terobosan agar pesantren ini menuju ke pesantren mandiri. Artinya Pak Gubernur membuat program bantuan bukan tunai, tapi dibina misalnya nih punya kolam, kita
kita bina, kasih bibit, kasih apa, atau ini pesantren di tengah-tengah kota, dia bisa bikin aneka macam semen. Nah, bagaimana dia packingnya, bagaimana, kemudian cara pemasarannya bagaimana gitu. Jadi antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lainnya itu tidak mengajukan proposal yang sama. Jangan sampai proposal satu buah pesantren tidak punya kolam mengajukan perikanan. Ini kan nggak pas. Itu usul kami Pak Gubernur. Jadi mohon bantuan dari Pak Gubernur ini bukan ikannya tapi kailnya. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Temuannya kompak Kiai. Kiai itu kompak. Alhamdulillah. Jadi pertama, memang kita masih melihat Pak Kiai, kebanyakan kan dari pondok pesantren itu mereka itu kalau minta dengan kita itu biasanya masih berkutat dengan ruang belajar, asrama, ya kan? Nah, tapi kalau bagi pondok yang sudah mandiri dalam tanda kutip, gedung sudah ada, asrama sudah bagus mungkin, masjid sudah oke, tinggal mikirkan ekonomi pondok misalnya. Nah boleh, nanti Kiai boleh dengan saya ajukan sama proposalnya, hanya beda kelompok saja. Mungkin yang ini minta gedung, ini minta mencari PDK atau buat kolam ikan misalnya. Nah, saya bantu uang enggak dia. Jadi kami transfer uang ke pondok Kiai sesuai dengan usul Kiai tadi gitu. Boleh, kenapa? Bisa berapa? Bisa Kiai, wah ini mau bikin usaha pondok ini butuh modal misalnya 150 juta misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Prinsipnya kami kasih uang ke Kiai. Nanti Kiai lah yang mengatur buat apa dan buat apa. Nanti ada tim dari kami dari Biro Kesamas lapangan untuk verifikasi dulu. Benar nggak Kiai bikin, ada nggak usaha ada lokasi kolamnya? Nah itu boleh, kenapa? Ya sepanjang itu memang bisa menjadikan usaha bagi pondok pesantren, boleh. Atau misalnya tanah ada pondok pesantren, tapi nanam sawit misalnya, boleh. Berarti ngambil bibit sawitnya, tinggal nanti upah alat beratnya pekerjaan apa-apa. Sepanjang itu memang benar dibuat oleh pesantren untuk ekonomi pondok pesantren, boleh. Ya, masih. Terima kasih. Bisa enggak dana dari perusahaan-perusahaan itu Pak Gubernur bisa memberikan rekomendasi sehingga kami tidak ada contoh yang kami hirup. Nama saya Rofi Ahmad, Ketua FKBP Kabupaten Sarawak, Pak Gubernur, Pondok Pesantren Salaful Masjid. Pak Gubernur langsung bahwa tentu kalau yang bantu hanya Pak Gubernur, pasti Pak Gubernur merasa keberatan, berat manggulnya itu berat, bawahnya berat. Kami minta bagaimana caranya sehingga bupati-bupati dan wali kota juga Pak Gubernur mendorong lah gitu, kira-kira dibisikin atau dihimbau untuk mereka juga harus membantu pesantren. Jadi CSR itu bisa ya. CSR itu bisa sekali pabrik atau perusahaan yang di lokasi itu membantu kita. Nah kami Pemprov sudah membentuk yang namanya forum CSR. Itu ketuanya itu Direktur Bank Jambi. Dalamnya ada berapa puluh perusahaan, ada bank perbankan, ada WKS, lengkap. Nanti gini aja ya, nanti buat surat ke forum CSR ya. Nanti buat surat, ya nanti butuh apa di lokasi yang ada pabriknya itu. Nanti beliau nanti jangan manggil pihak perusahaan. Nanti ada Pak Jambi, nanti ada Pak Manggil. Ya boleh. Nah nanti bisa. Jadi sekarang saya kemarin waktu rapat forum itu sudah sepakat bahwa ketua forum CSR Jambi itu langsung dirut Bang Jambi. Kemarin sudah mulai ya, sudah mulai bagi-bagi sembako ya dari CSR. Sudah mulai mereka laporkan dari CSR.
Nanti kalau Kiai butuh nanti buat surat ke Datuk Bank Jambi, buat di situ mohon bantuan CSR dari PT mana. Nanti Bank Jambi akan manggil PT-nya. Boleh ya, silakan nanti diajukan. Oke. Nah, berikutnya tadi Mas Rofi Solangun. Jadi memang dalam APBD kita itu Mas, misalnya untuk tahun 2023, saya bilang tadi pengajuannya itu memang sebaiknya di bawah bulan Juli memang, karena Juli itu kami mengajukan ke DPR yang namanya kebutuhan di tahun yang akan datang. Itu namanya uang PAS yang diajukan ke DPR. Nah, nanti pembahasan. Nah, biasanya kalau pembahasan itu masih mungkin nambah. Tapi kalau ini sudah di ujung pembahasan, selama sudah hampir selesai pembahasan atau baru mungkin tak kejar. Katanya dari Pak Ketua DPR, Selangor hampir final juga ketua Palu Pak. Artinya wajar kalau PJ ngomong gak kejar tahun depan. Nah, ini karena sistem daripada anggaran kita. Jadi kalau mau dapat berarti di tahun 2024 awal diajukan, 2023 awal diajukan untuk tahun 2024. Ya, nah itu masalahnya. Jadi memang sistem kita yang seperti itu. Nah, bagi daerah yang memang sudah biasa membantu, itu paham. Kami kayak ulangi dulu sudah paham seperti itu, sehingga sudah bantuan sudah dibahas sejak awal. Tidak kayak oleh berapa dapat dari lagi? 80 juta per pondok pesantren dikurangi. Dan itu tergantung bupati sebetulnya. Kalau orang itu waktu saya dulu tahu dia sudah kita buat dari awal, kita menjawab dan mulai kita bantu. Insyaallah nanti saya akan bilang Pak PJ ya. Terima kasih Pak Gubernur. Saya plus untuk beliau. Ya, silakan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang saya hormati, kami dari Pondok Pesantren Majelis Sa'adah, pimpinan Pondok Pesantren Majelis Sa'adah Salman Al-Farisi dari Kabupaten Batangan, Pak. Tadi saya lihat ada rukun Pondok Pesantren. Rukun Pondok Pesantren yang pertama Kiai. Kami mengajukan kalau bisa Kiai-Kiai kita hitung dengan LDH, bantuan hukum untuk Kiai-Kiai kita kalau ada permasalahan seluruh Jambi. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun pondok yang kedua tadi saya tengok ada santri. Untuk santri saya mengajukan yang pertama minta hidupkan kembali MQK baik itu provinsi maupun kabupaten. Sebab ini memang untuk santri Pak, lomba musabakah kiraatul kutub, lomba baca kitab kuning. Itu. Kemudian untuk santri kita kalau santri nak semangat belajar butuh kesehatan Pak. Saya usulkan kalau perlu pondok-pondok pesantren seprovinsi Jambi ini ada tenaga medis yang digaji Pemda. Tenaga medis yang digaji Pemda. Kemudian juga untuk program bantuan santri beasiswa tadi saya lihat yang disentuh hanya tahfiz Quran. Yang disentuh hanya tahfiz Quran. Kami yang menekuni kitab kuning belum dapat beasiswa. Maksudnya yang hafal Alfiyah, yang hafal hadis, yang hafal kitab-kitab yang lain, mohon juga diberikan beasiswa. Yang hanya anak tahfiz, sebab anak tahfiz yang sering saya dengar sekarang yang masuk TNI 10 juz bisa masuk TNI gratis, 10 juz bisa masuk polisi gratis. Sementara anak kita yang hafal Alfiyah, hafal hadis 500 tidak tersentuh sama sekali.
Itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya minta di Biro Keselamatan nanti satu orang khusus saya nanti digaji oleh Pemda. Nanti ada pengacara di Biro Keselamatan. Satu orang khusus untuk kiai. Nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan masalah hukum nanti boleh nanti Biro Hukum kami nanti satu orang saya minta khusus nanti bantuan hukum pada kiai. Nah, jadi saya pernah mengalami dulu bahwa kiai kita yang ada masalah dilaporkan oleh santri saja masuk penjara kiai, kasihan kita. Oke, terima kasih masukannya. Yang kedua terkait dengan bantuan tadi Pak. Ya memang karena tahfiz ini masih langka, kita berharap nanti Quran di desa itu hidup sebetulnya karena sederhana ya. Nanti dia mengembangkan rumah Quran saja di desa itu, nah itu bisa anak-anak belajar di situ, minimal dia dari imam bisa. Nah maka memang kita ada semacam fokus ke situ. Tapi kami juga tidak mengabaikan yang lain, maka kita beri bantuan pondok tadi yang per anak tadi gak 50.000 tadi, ya kan? Kalau tahfiz misalnya 5 juta itu setahun, nah ini kita beri enggak bantuan, ya. Tapi paling tidak kan adalah. Kenapa? Karena itu dari dana pemerintah juga dapat ke pondok-pondok itu ya, dapat kan? Dari dana pusat, dana BOM namanya, ya, dana yang BOP. Nah juga dapat dari Kementerian Agama juga dapat. Kami cuma menambah. Nah itu penting. Intinya ya dah, pemerintah ini ingin dan punya perhatian pada pondok kita. Hanya belum maksimal. Ya, itu mungkin saya kira. Pak, maksudnya Pak Kiai, tenaga medis. Tenaga medis. Sepanjang pondok sudah menyiapkan tempat untuk klinik, kami bisa bantu nanti nyurati buat lewat. Asal pondoknya sudah ada ruang untuk klinik pondok pesantren, tenaganya saya minta sesurati pemilu kota, minimal ada kontrak daerah yang bisa situ, minimal mungkin di Rilan dia mungkin bekerja di pustu atau puskesdes, gantian jaket santri, mungkin ada pikirnya hari ini mungkin perawat A atau dokter yang bisa asal ada memang sudah siap kliniknya. Kalau ada kan bisa orang ya, itu intinya. Masih Assalamualaikum. Pertama sudah dijawab masalah LBH, beliau siap melalui kalau kesalahan nanti itu lembaga komunikasi. Yang kedua masalah musyawarah tertutup dari gubernur, karena program pusat di pesantren ini musyawarah tertutup sudah itu pos PNS yang bulan 11 akan berangkat dan tidak punya anggaran yang lebih, sehingga seleksi daerah dan provinsi itu mandiri. Terus masalah kemah santri juga yang biasanya hampir 3 tahun sekali kita lakukan dan akhir-akhir ini tidak pernah terlaksana. Baik, nanti yang menjadi agenda rutin daripada pondok, kami akan dengan Pak Kanwil akan diskusi nanti. Ya apa yang akan kita bikin nanti tahun depan anggarannya. Tadi saya baru minta dengan Pak Kadis kami tadi untuk halakoh tahun depan, dari santri sudah oke dana kesiapan tahun depan. Nah, yang belum tadi ya karena saya dapat info sekarang soalnya. Ya nanti saya akan ajak dan beliau berdiskusi ya. Masih. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Silakan dari Kota Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Al-Mumi dari Pondok Pesantren Kasat Pak Gubernur. Jadi beberapa bulan yang lalu kami melihat player-player bahwa Pemprov telah mengeluarkan beasiswa untuk kuliah dengan berbagai macam ketentuan. Nah, kami mengharapkan
bahwa Pemprov juga membuka peluang beasiswa untuk anak-anak yang ke luar negeri, Pak Gubernur. Beberapa tahun belakangan dari Pondok Pesantren Hasanah itu ada 3 orang yang berangkat ke luar negeri, dan mereka mendapat memang beasiswa, tapi dari Basnas Provinsi Jambi yang bentuknya tiket. Sementara kalau kita mendengar cerita informasi untuk kuliah di luar negeri, itu yang berat itu sebenarnya hidup, apalagi hidup tinggal di sana itu yang berat, Pak Gubernur. Dan kami juga membaca berita dari beberapa informasi tahun ini ada anak Jambi yang akan berangkat ke luar negeri selain Timur Tengah. Itu ada yang ke New Zealand, Turki, Ceko, dan Polandia. Itu juga lumayan besar kalau kita membaca informasi beasiswanya atau biaya hidupnya. Oke, itu Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Jadi memang kami sedang memantau, mempelajari sistem pendidikan luar negeri itu. Sebab memang kita ini yang repot kalau menghibahkan dana luar negeri itu yang payah kita. Aturannya yang belum ketemu kita. Ya, karena kalau kita beri beasiswa, itu kami sudah putuskan beasiswa yang kita berikan itu kita kirim ke langsung kampus universitasnya. Karena kita khawatir nanti ada kejadian masa lalu dari Provinsi Jambi tahun 2014-15 dulu. Kita kirim uang ke yang bersangkutan, anak itu sudah tidak lagi sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu. Maka riskan sekali kalau kita bantu langsung ke anaknya. Mungkin tak berhenti kuliah aja gitu kan. Mungkin waktu ngajukan kemarin masih kuliah. Pas dana turun tak berhenti gitu kan. Tapi uang itu tetap ke rekeningnya. Nah, saya sudah putuskan untuk bantuan beasiswa belajar itu kita kirim ke rekening kampus dan hasil mahasiswanya. Nah, sama dengan Jambi hari ini ada yang doktor kami berikan 25 orang untuk dosen, yang luar negeri juga doktor ada 12 orang, tapi memang masih dosen yang kita mintakan luar negeri. Yang dalam negeri itu 80 juta, yang luar negeri itu 1 juta beasiswa kita. Nah, kami temu rumus ini. Rumusnya kami ini menghibah luar negeri itu. Halo temu, saya sudah minta juga nanti Biro Kesramas dengan dari Kementerian Luar Negeri, mungkin saya pelajari dengan Menteri Keuangan pola seperti apa. Nah, kami juga bingung hari ini. Contoh S1 misalnya, kan S1 kita ini hanya untuk dalam negeri. Saya juga bilang tolong berikan juga S1 luar negeri gitu kan. Nah, tapi bingung kita hibahnya boleh tidak hibah ke kampus luar negeri itu. Sampai hari ini belum ada di undang-undang kita. Nah, moga-moga ini bisa nanti. Terima kasih masukannya. Ya, kadang-kadang orang ngajukan di pondok pesantren itu Pak, semua kabar administrasi itu dipenuhinya. Kalau apa, bahkan ininya dicukur dulu baru. Ya betul lah Bapak, saya sepakat di banyak komentar dan ini sudah menjadi isu nasional. Cuma pemerintah ya tidak punya mekanisme untuk mencegah orang mendirikan pondok atau lembaga pendidikan ketika semua persyaratan administratif itu dipenuhi. Begitu. Itu dulu lama jadi kawa-kawa. 3 bulan nikah baru ketahuan dia punya bini kan. Nah, macam itu kejadiannya di pondok pesantren ini. Nah, sekarang yang harus kita lakukan itu pondok-pondok pesantren yang ini kita perkuat.
Nah, di lapangan kan ini beradu terus ini Pak Yai. Tidak. Jadi saya kira gitu, saya sepakat dengan Bapak itu, dan ini sudah kami bicarakan di internal Kementerian Agama di forum KKW beberapa waktu yang lalu. Kita ketemu dengan Direktur Pondok Pesantren dan membicarakan teknis bagaimana menahan hal-hal yang seperti ini. Karena kewajiban pemerintah ini Pak kebanyakan dari aspek administratif. Mana daftar kitabnya ini kitab-kitab yang standar Pondok Pesantren Al-Sunnah yang ditulisnya Pak. Kemudian ada Pak Mujahid, ini tukang verifikasi ini. Pak Mujahid ini kitab-kitab kuning dibaca oleh kitab betul lah Pak. Ditengok anunya ibadah sama lah. Kemudian jumlah santrinya rokok, kiainya dialog dengan kiainya, elok lah. Nah, kakek keluar hijaunya, lah 3 bulan, baru yang Pondok Pesantren Bapak tadi dibina-bina kayaknya Pak. Nah, itu kejadiannya. Jadi memang itu kesulitan kita. Segera itu ya, sepakat ya. Masih menambahkan Pak Kiai. Jadi di Kabupaten Kota Pak Kiai, di Kesbangpol Kabupaten itu ada namanya forum kewaspadaan dini Pak. Jadi kalau Pak Kiai itu merasa melihat ada satu aliran ataupun gejala lain di pondok pesantren, nanti tolong laporkan ke Kesbangpol. Itu ada namanya forum kewaspadaan dini namanya. Itu lengkap Pak, itu ada polisinya, ada jaksa di situ gitu. Nah, nanti kita rapatkan seperti apa tindakannya. Nah, ya contoh misalnya kayak MTI itu kan dipantau terus tuh, MTI itu, MTA ya, nah kan dipantau terus. Nah, dipantau Pak. Jadi silakan nanti Bapak, nanti kami juga mohon informasi karena kami juga butuh sebenarnya. Kami kan tidak tahu kalau seperti itu, sehingga begitu masuk kami proposal yang serah data sama tadi itu bilang tadi, data pondoknya lengkap, administrasinya oke, ya kan? Ya saya setujui. Nah, saya mau tidak mengetahui teknis soal ajarannya. Tapi biasanya kalau sudah masuk laporan ke Kabupaten ini tadi, Kesbangpol Kabupaten Kota itu mengirimkan nama-nama pondoknya yang kita anggap ini dibina ke kami. Kami tahu tapi tidak berarti kasih bantuan ke mereka. Izinkan kami menyampaikan dan mohon maaf kami mewakili Bapak Kapolda untuk hadir pada malam ini. Sebelumnya yang berhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kemudian Forkopimda Provinsi dan Bapak Ibu dari pimpinan Pondok Pesantren yang ada pada malam hari ini. Dari apa yang disampaikan dialog pertanyaan dari Bapak dari masing-masing kabupaten tadi, memang sebenarnya tidak ada pertanyaan ke pihak Polda. Berarti kita berasumsi semua pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi adalah aman. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jambi, ya terutama Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang begitu bagaimana mendukung untuk pembangunan sumber daya manusia khususnya santri dan pesantren ini. Ya, tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh moderator terkait dengan penerimaan Polri dari sumber santri. Ya, jadi ada beberapa tahun yang lalu itu memang ada penerimaan Brigadir Polri sumber santri. Ya, nah ini memang kuotanya kuota khusus. Ya, jadi dibedakan dengan kuota umum. Ya, jadi tapi kuota khusus itu bukan berarti seorang santri dijamin masuk menjadi anggota Polri. Tentunya melalui proses seleksi lagi. Tentunya harus sehat juga, harus fisiknya harus kuat juga.
seperti itu ya, tapi dia dibedakan kuotanya dengan polisi umum. Umpamanya nih kalau tahun 2022 umpama contohnya kuota untuk santri ada 10, berarti dia pendaftarannya umpamanya ada 20, dia bersaingnya di 20 itu, tidak bersaing dengan brigadir apa yang calon brigadir di polisi umum yang bisa ribuan orangnya. Nah ini tinggal bagaimana daya saing, daya juang santri itu. Dan kalau disampaikan oleh moderator ada GTPLC dan dapat titipan, mungkin kita ya itu di luar kemampuan, saya rasa tidak ada ya, karena itu seleksinya murni, berarti harus punya kemampuan tadi ya, sehat, fisiknya bagus dan punya kemampuan. Santrinya apa? Pengetahuannya adalah tahfiz Al-Quran. Ini memang diuji ya, dan dijamin tidak menggunakan uang untuk masuk Polri ya. Jadi ke depan nanti kalau ada lagi yang berminat menjadi anggota Polri, agar Bapak Ibu selaku pimpinan pondok atau pengasuh anak-anaknya dipersiapkan dengan baik. Ini tidak instan Bapak Ibu, tidak bisa sebulan langsung jadi, tidak bisa, tentunya harus persiapkan ya. Kalau di SMA itu dia kelas 3 sudah bisa ikut tes, berarti dari kelas 1 harus persiapan ya. Begitu juga untuk anak-anak santrinya ya, dari level kelas 1 SMA setingkat SMA itu harus dipersiapkan. Bahkan dari kelas 3 SMP itu harus sudah dipersiapkan. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan bahwasanya di wilayah masing-masing, tentunya di kecamatan, di kabupaten ya, kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk selalu berkoordinasi dengan ujung tombak kepolisian di sana, di wilayah masing-masing. Kalau tidak polsek berarti ada Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu polisi yang paling terdepan, dia membawahi kalau tidak, kalau di kabupaten itu desa atau kelurahan ya. Jadi sering-seringlah berkomunikasi sehingga wilayah lingkungan pesantren kita aman dan kondusif ya. Jangan nanti umpamanya ada polisi Babin Kamtibmas yang silaturahmi ke pesantren dicurigai, ini mau nangkap siapa Bapak ini, mau nangkap siapa, tidak seperti itu ya. Jadi jadikan mitra, jadikan tempat untuk berkomunikasi, jadikan tempat untuk berkonsultasi ya, sehingga kegiatan belajar mengajar pesantren aman dan kondusif. Terkait dengan masalah rekrutmen mitra yang berasal dari santri. Sebelum saya di Direktorat BIMA, saya pernah di Sekolah Polisi Negara. Saya sebagai Kapolres di sana, dan saya mengelola siswa-siswa, dan salah satu di antara adalah siswa santri. Saya memiliki siswa yang memang dia memiliki kemampuan untuk itu, dan itu rekrutmennya juga bukan dari rekrutmen bintara umum. Jadi memang ada kuota khusus untuk bintara santri, dan saya pernah memiliki itu. Artinya kalau nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Kiai yang punya pondok pesantren memang berkeinginan putra-putrinya atau santri-santrinya masuk di dalam jajaran Polri, tentunya nanti harus memperhatikan schedule ataupun timeline-nya untuk Polda. Artinya tadi saya sangat setuju bersama dengan Pak Ilian Chandra tadi, bahwa Bapak berkewajiban untuk dekat dengan Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ini nanti dimintakan atau ditugasi untuk memantau adanya rekrutmen bintara rekpro, rekrutmen proaktif yang khusus untuk santri. Jadi supaya tidak lewat waktunya, tahu-tahu udah habis atau mungkin sudah keluarsa. Nah ini perlu harus ada yang mantau. Polda kapan akan mengeluarkan pengumuman tentang rekrutmen bintara proaktif tadi. Nah itu jalur khusus, kuotanya juga khusus, sifatnya spontanitas atau ujuk-ujuk tahu-tahu sudah ditutup. Nah kan harus punya mata telinga di sana, kapan ini saatnya keluar ya. Kalau beliau memang hanya secara umum, tapi kan saya memang pernah memiliki siswa santri sendiri. Jadi kalau di Masjid SPN itu ya saya suruh mereka untuk mengajari
bintara yang lain yang bukan santri, yang saya suruh ngaji juga sama sebagai penceramah, muazin juga iya, pengkhotbah ya juga, ya, dan faktanya ya memang bagus. Saya suruh sebagai seksi keagamaan, ya kan? Nah itu, nah kenapa kita perlu mengedepankan yang namanya bintara Babin Kamtimas? Karena sebagaimana tupoksi saya di Direktorat Binmas, saya juga salah satunya punya kompetensinya di bidang Babin Kamtimas. Itu sangat apa yang disampaikan oleh Pak Ian. Mohon untuk rekan-rekan Babin Kamtimas juga diperdayakan di tempat Bapak Ibu sekalian, dari para kiai maupun nyai. Jadi artinya di sana di tempat pondok pesantren ini sebagai tadi menyampaikan kalau ada yang aliran-aliran tertentu yang tidak pas. Jadi saya memantau sehingga suasana keamanan pada wilayah masing-masing bisa dilaporkan ataupun terdatakan, atau bahkan saya kerjasama dengan pihak Kesbangpol untuk memantau seperti itu. Terus kemudian Babin Kamtimas juga punya peran. Ya. Kenapa sih menjadi pertanyaan kalau Bapak ini mau menyampaikan masalah Babin Kamtimas? Karena saya sendiri juga menulis tentang buku strategi Babin Kamtimas. Ya, saya kebetulan baru 1 tahun di Babin Kamtimas harus punya sebagaimana Babin Kamtimas memiliki strategi yang baik pada saat dia ditempatkan di wilayah kecamatan maupun desa. Memang sengaja nanti saya kulirkan, saya bagikan kepada rekan-rekan Babin Kamtimas. Salah satu di antaranya adalah agar dia dekat dengan pondok pesantren. Itu di dalam buku saya. Kenapa demikian? Biar dia juga punya wawasan tentang keagamaan, khususnya yang Muslim, dan dia juga ngerti yang sebenarnya kondisi apa kaitannya dengan masalah intoleransi, radikalisme, dan sebagainya. Dan mereka juga punya kemampuan itu. Mohon nanti ada Bapak Ibu sekalian menghubungi Babin Kamtimas tersebut yang di wilayah masing-masing untuk juga sama. Ini saya punya santri yang nantinya akan ikut memajukan organisasi Polri. Baik, Bapak. Saya rasa demikian ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini kita harus menyepakati bahwa perjanjian yang dapat mengakomodir itu perjanjian yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata. Dalam pasal 1313 itu 1313 itu dinyatakan perjanjian itu adalah kesepakatan antara satu orang dengan orang lain, atau satu dengan beberapa orang, atau beberapa orang dengan beberapa orang. Yang intinya adalah untuk bagaimana melindungi para pihak. Dan tentunya para pihak di sini akan memiliki tanggung jawab atau beban. Dan di sini kita sebut dengan hak dan kewajiban yang akan bersama-sama menjadi tanggung jawab yang akan melindungi semua kepentingan para pihak tersebut. Ada sedikit format ini sudah kami tampilkan, dan ini sudah kita akomodir kepentingan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pondok Pesantren, Perlindungan Anak, dan Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam perjanjian ini, mohon maaf Bapak Yai dan Ibu Yai, kami tidak mencantumkan fasilitas karena varian pondok pesantren kita sudah akomodir di Bapak Gubernur. Fasilitasnya tidak sama. Jadi kami tidak memasukkan itu ke dalam perjanjian. Intinya perjanjian ini adalah perjanjian seorang santri yang diwakili oleh kedua orang tuanya untuk menyerahkan santri bermukim di pondok pesantren dan diterima oleh pimpinan pondok pesantren, dalam hal ini pengasuh pondok pesantren. Dalam surat perjanjian ini harus Dewan Masyarakatnya juga berikut, termasuk komite wali santri sebagai para saksi. Sehingga kesepakatan ini Bapak memang agak sedikit mohon izin yang di ujung mungkin agak sedikit mungkin keras Pak ya, yang berkenaan dengan nyawa dan kesehatan. Tetapi lebih baik kita cantumkan di sana baik, tetapi nanti dalam prosesnya kita semua aman. Termasuk berkaitan dengan tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak, baik itu mengenai kesehatan, kekerasan, perlindungan dari kejahatan seksual, bahkan untuk tumbuh kembang dalam minat dan bakat. Jadi sudah kita cantumkan di sana Bapak, dan itu sudah mengakomodir semua ketentuan undang-undang, baik itu pondok pesantren, sistem pendidikan nasional maupun perlindungan anak.
Mungkin ini Bapak nanti mungkin secara lebih intens nanti dengan pimpinan pondok pesantren oleh FKPP-nya kita bisa berkomunikasi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jambi, yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak dan Bapak dari Habib Ulama, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya mewakili Bapak dan Bapak Putih permohonan maaf kepada kita semuanya. Soyoknya beliau hadir di depan kita bersama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur setelah kita semua yang ada di sini. Namun beliau jam 5 lewat seperempat tadi telah mendapatkan perintah baru. Ada ikon dengan Bapak Pangdam dan Bapak Kasat. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya para santri yang menginginkan untuk mendaftar di TNI Bintara maupun Tamtama, monggo silahkan sama dengan apa yang disampaikan dari Polda. Merapatlah kepada ujung tombaknya TNI yaitu Babinsa yang alhamdulillah sekarang selalu berdampingan dengan Babin Kamtib. Nanti akan memberikan informasi sehingga para santri pun akan jelas bisa menerima info itu. Kemana saya harus mendaftar, syaratnya apa, selain dari secara administrasi, kemampuan apa yang harus saya miliki sehingga saya bisa menjadi seorang TNI atau menjadi seorang Polri. Yakin Pak itu akan diterima dan akan diberikan petunjuk, karena pengumuman itu pasti akan kita sebar ke jajaran TNI khususnya yang ada di bawah seperti Kodim, Koramil, itu semua tahu. Karena kita sudah membawa sekarang anak bapaknya polisi jadi tentara banyak, bapaknya tentara anaknya jadi polisi pun sudah banyak. Saya rasa demikian. Intinya merapatlah kepada ujung tombak mencari informasi, kurang jelas orang berdiri tinggi di situ silahkan monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai semuanya, kita semua, saya alhamdulillah dari pagi tadi mengikuti kegiatan ini, masuk yang tadi dengan pimpinan, dan sampai detik ini dan selesai ini insya Allah saya memberanikan diri untuk mengatakan, tapi sebetulnya doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ya, kalau pesantren aku dulu yang adalah untuk masyarakat provinsi Jambi. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.